Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai potensi kemaritiman Indonesia, yang mana materi tersebut dapat diaplikasikan ke dalam pembelajaran IPS SMP kelas 7. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita akan bernyanyi dulu lagu nasional Indonesia yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke, karena lagu tersebut akan berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan. Yuk, langsung saja bernyanyi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Lagu nasional Indonesia yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke ini, dari liriknya saja sudah menggambarkan ciri khas negara Indonesia, dan di akhir lirik lagu terdapat penggalan kata tanah air. Kenapa Indonesia disebut sebagai tanah air? Karena wilayah Indonesia lebih luas perairannya daripada daratannya. Sekitar 65% wilayah Indonesia yaitu perairan, dan sisanya adalah daratan. Itulah yang menyebabkan Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumber daya alam yang berada di laut, yang diantaranya adalah perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Yuk langsung saja. Perikanan. Salah satu potensi sumber daya laut yang telah lama dimanfaatkan penduduk adalah sumber daya perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Lalu apa sih potensi lestari itu? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi, sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan ialah 80% dari potensi lestari, atau sekitar 5,12 juta ton per tahunnya. Selain ikan tangkap, penduduk Indonesia juga melakukan budidaya ikan di daerah pesisir di pantai utara Pulau Jawa. Contohnya, banyak penduduk yang mengembangkan usaha tambak, dan jenis ikan yang dikembangkannya adalah ikan bandeng dan udang. Hutan mangrove. Hutan mangrove, atau lebih dikenal masyarakat sebagai hutan bakau, merupakan tipe hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Pada saat air pasang, hutan mangrove tergenang oleh air laut, dan pada saat surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Biasanya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung oleh muara sungai maupun laguna. Di mana sajakah sebaran hutan mangrove di Indonesia? Perhatikanlah peta sebaran hutan mangrove berikut ini. Hutan mangrove diberi simbol warna hijau pada batas antara daratan atau pulau dengan lautan. Jika kamu perhatikan sebarannya, tampak bahwa hutan mangrove tersebar di pesisir barat Pulau Sumatera, beberapa bagian dari pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir selatan Papua, dan sejumlah pulau kecil lainnya. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Terumbu itu sendiri berarti batuan sedimen kapur di laut. Koral adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, maka mereka akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai
284.300 km persegi atau 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Segitiga terumbu karang ini yang paling luas ada di Indonesia, di wilayah Indonesia. Jadi dari 5,8 juta kilometer ya laut kita ini, dan yang garis pantai terpanjang kedua di dunia itu dengan panjang 95.181 km. Itu isinya 2,5 juta hektarnya itu adalah karang. Nah, kemudian yang perlu kita banggakan juga, rupanya di wilayah terumbu karang itu ada 4 jenis karang yang hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Terumbu karang memiliki banyak manfaat. Manfaat terumbu karang dapat bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Manfaat ekonominya yaitu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Manfaat ekologis dapat mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Dan manfaat sosial ekonomis yaitu sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Terumbu karang juga menjadi daya tarik objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar dari pariwisata. Sangat banyak sekali manfaatnya, maka dari itu terumbu karang harus dilindungi. Nah, kawan-kawan, sudah paham kan dengan pembahasan yang tadi telah disampaikan? Sebelum video ini berakhir, saya akan beri kesimpulannya dulu. Jadi, Indonesia memiliki laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Selain ikan yang berlimpah, ditemukan pula berbagai jenis bahan tambang di dasar laut. Di sepanjang pesisirnya juga terdapat kekayaan alam berupa hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan tentu saja keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pariwisata atau dimanfaatkan untuk hal positif lainnya. Pemanfaatan potensi alam di Indonesia ini bersifat dinamis karena banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sumber daya alam seperti halnya aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dioptimalkan untuk mendukung perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.